Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Ananda dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan membahas tentang sejarah lahirnya Daulah Utsmani atau Kerajaan Ottoman. Daulah Utsmani atau Kerajaan Ottoman merupakan kerajaan Islam yang paling lama menjabat atau memerintah selama 600 tahun atau 6 abad. Nah, kerajaan ini juga merupakan kerajaan yang paling disegani pada masanya karena kekuatannya dalam segi militer dan lain-lainnya. Kerajaan ini bahkan sampai disama-samakan dengan kerajaan Romawi, yang mana kita tahu bahwa kerajaan Romawi adalah kerajaan yang banyak menyumbangkan sisa-sisa peradabannya yang masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Nah, kerajaan ini juga merupakan kerajaan yang memiliki banyak musuh bebuyutan. Salah satunya adalah bangsa Eropa dan kerajaan-kerajaan Eropa. Oke, lanjut saja kita ke pembahasan sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Sejarah lahirnya Daulah Utsmani ini berdiri pada tahun 1 November 1299. Nah, Daulah Utsmani ini memiliki silsilah. Silsilah Turki Utsmani adalah dari suku Oghuz, yang mana pada waktu itu mereka menetap di bagian utara negeri Cina selama 3 abad. Tetapi mereka tidak bisa selamanya tinggal di situ karena terjadi invasi atau penyerangan yang dilakukan oleh suku Mongol terhadap suku mereka. Nah, karena penyerangan tersebut, mereka terpaksa mengungsi atau pindah. Penyerangan itu terjadi pada tahun 1219 sampai 1220. Akhirnya mereka pun pindah mencari tempat pengungsian. Mereka mengungsi ke Asia Kecil atas perintah Jalaluddin Mingburu, seorang pemimpin terakhir dari dinasti Khawarizmian. Nah, suku Oghuz ini dipimpin oleh Sulaiman Shah. Nah, setelah peperangan ini sudah mulai mereda, Sulaiman Shah pun berinisiatif untuk kembali ke tanah airnya tersebut di bagian utara negeri Cina itu tadi. Nah, untuk mencapai negara tersebut, mereka harus melewati Sungai Eufrat. Tapi naasnya pada saat mereka OTW ke tempat asalnya tersebut, Sungai Eufrat mengalami kebanjiran yang menyebabkan meninggalnya Sulaiman Shah pada waktu perjalanan. Singkat cerita, Sulaiman Shah mempunyai 4 anak. Yang pertama itu adalah Sungkur, yang kedua Gundokdur, yang ketiga Ertugrul, dan yang keempat Dundar. Sungkur dan Gundokdur berhasil selamat kembali ke negeri asalnya atau wilayah asalnya yang di bagian utara Cina tersebut. Sedangkan Ertugrul dan Dundar menetap di Asia Kecil. Ertugrul yang tinggal di Asia Kecil itu memimpin 400 keluarga dan dia mengabdikan dirinya kepada Sultan Alauddin II. Karena pengabdiannya itu, dia selalu diikutsertakan dalam peperangan yang diadakan oleh Sultan Alauddin II. Dan juga dia memberi dampak besar pada peperangan-peperangan yang diadakan dalam peperangan yang dilakukan oleh Sultan Alauddin II ini. Contohnya, perang melawan Romawi Timur Bizantium. Perang itu dimenangkan karena bantuan Ertugrul, karena bantuan besar dari Ertugrul. Sehingga Sultan Alauddin II pun memberikan rasa terima kasihnya atas kemenangan perang itu yang dibantu oleh Ertugrul. Sultan Alauddin II memberikan sebidang tanah atas rasa terima kasihnya kepada Ertugrul. Nah, semenjak diberikan sebidang tanah tersebut, Ertugrul pun mulai mengurus dan membina wilayah yang diberikan kepada Ertugrul tersebut. Wilayah itu berada berbatasan langsung dengan Bizantium. Nah, semakin lama, wilayahnya ini semakin besar karena dia merebut wilayah-wilayah yang ada pada Bizantium. Singkat cerita, setelah Ertugrul wafat, kepemimpinannya digantikan oleh anaknya Osman ke-1 yang lahir di pertengahan abad ke-13. Osman ke-1 mewariskan sifat kepemimpinan ayahnya dan dia juga tetap mengabdikan dirinya kepada Sultan Alauddin II. Nah, tidak jauh beda dengan ayahnya, dia juga pandai dan ahli dalam bidang kepemerintahan. Buktinya dia mampu menaklukkan benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan Beroza, yang membuat Sultan Alauddin II memberikan simpati kepada keluarga Osman. Salah satu pemberiannya adalah memberikan hak-hak khusus atau privilege kepada Osman. Salah satu hak khususnya itu adalah mengangkat Osman menjadi gubernur pada waktu itu. Dan juga setiap ada khotbah Jumat, nama Osman selalu disebut pada khotbah Jumat tersebut. Singkat cerita, pada tahun 1300 Masehi, suku Mongol melakukan pemberangan atau invasi lagi kepada dinasti Seljuk yang menyebabkan terbunuhnya Sultan Alauddin II. Tetapi sepeninggal Sultan Alauddin II, dia tidak memiliki pewaris tahta, sehingga terjadinya kekosongan pemerintahan.
Nah, selama terjadi kekosongan pemerintahan itu, Osman berinisiatif untuk memerdekakan wilayah yang diberikan kepada ayahnya tersebut. Nah, Osman langsung memproklamirkan kemerdekaan bagi wilayahnya tersebut yang diberi nama Turki Utsmani. Nah, dari sinilah muncul cikal bakal kerajaan Turki Utsmani atau kerajaan Ottoman. Nah, pada awalnya ini, kerajaan Turki Utsmani atau Daulah Utsmani ini merupakan kerajaan yang sangat kecil karena terdiri dari wilayah yang kecil. Tetapi karena dukungan militer yang sangat kuat dari kepemimpinan Osman ini, tidak membutuhkan waktu lama untuk membangun negara ini. Sehingga negara ini bisa berlangsung dalam waktu yang sangat lama, yaitu 600 tahun, dan juga bisa menjadi kerajaan yang paling disegani pada masa itu. Pada masa kepemerintahan Osman, ia bisa menguasai banyak wilayah yang menyebabkan luasnya wilayah kerajaan Turki Utsmani. Dan perang terakhirnya, ia bisa menguasai Bursa, sebuah kota di Turki, walaupun beliau tidak langsung turun ke medan perang. Tetapi kedudukannya itu membuktikan bahwa betapa pentingnya kedudukan kota tersebut di kota Konstantinopel yang menjadi ibu kota Turki saat ini. Sepeninggal Osman ke-1, tahtanya digantikan oleh anaknya Orhan yang merupakan anak kedua yang lahir pada 1281 di Sogod dan mendapatkan tahta pada tahun 1323 sampai 1362. Orhan berhasil memperbarui dan membentuk 3 pasukan, yaitu tentara Sipai. Tentara Sipai atau tentara reguler adalah tentara yang digaji setiap bulan. Tentara Hazel atau tentara irregular. Tentara irregular ini adalah tentara yang digaji pada saat mendapatkan harta rampasan perang. Yang ketiga ada tentara Janissary. Tentara Janissary ini adalah tentara yang direkrut sejak umur 12 tahun, yang sebagian besar anak-anak Yahudi yang dilatih dengan disiplin ketat. Singkat cerita, Orhan mampu menaklukkan kota-kota yang masih dikuasai oleh Bizantium. Antara lain adalah kota Nisea. Nah, di kota Nisea inilah terciptanya tentara Janissary. Karena pada kota ini, Orhan mampu memberdayakan anak-anak atau masyarakat Nisea yang sebagian besar Yahudi menjadi angkatan militer yang bisa kita sebut dengan tentara Janissary yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, fakta uniknya, Orhanlah orang pertama yang membuat wajahnya terpampang dalam mata uang Turki pada waktu itu. Dan pada mata uang Turki pada waktu itu bertuliskan, "Semoga Allah melanggengkan kekuasaan Orhan bin Osman." Begitu saja sejarah kelahiran Daulah Utsmani atau Kerajaan Ottoman. Apabila ada salah kata, saya mohon ampun, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Rozana karena telah memberikan tugas ini. Semoga tugas ini menjadi khazanah atau manfaat bagi kami. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Dan akhir kata saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.